Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bestayanto. Saya yang akan mengajar mata kuliah mobile programming kalian ya. Di sini saya akan melihat kelasnya. Saya akan mengajar kelas 19. Sebentar, saya buka dulu. Ini saya buka. Nah, ini saya akan mengajar 19 4A.07 di hari Rabu jam 5 sampai jam setengah 8. Karena di sini dia hanya 3 SKS ya. Kalau misalkan kita tatap muka langsung offline, ini kita ada di Salemba 22, kemudian di ruang 402 B4. Kode mata kuliah ini 912 dan kode saya itu AKX ya, AKX. Kemarin sudah saya kasih link untuk grup WhatsApp-nya. Jadi kalau ada pertanyaan setelah video ini silakan tanya di WhatsApp grupnya atau japri ke saya. Tapi hanya di hari saya mengajar ya. Hari saya mengajar ya misalkan hari Rabu ya, seharian boleh. Cuman batasnya saya paling jam segini ya, jam setengah 8 ya. Untuk mata kuliah ini nanti kita seperti biasa tidak ada UTS dan tidak ada UAS, tapi nanti ada namanya nilai project. Saya tugasnya itu hanya 2, tapi tugasnya itu pertama sebelum UTS itu biasanya kuis, setelah UAS itu biasanya tugas kelompok. Cuman nanti kedepannya kita bahas deh, jadi biar bareng-bareng. Kita kembali ke slide. Untuk slide ini nanti saya share di WhatsApp group, jadi nanti jangan tanya lagi ya, pasti saya share. Ini sama sebenarnya slide-nya nggak jauh beda sama slide yang kalian download itu, jadi ya mungkin ada penambahan sedikit, jadi ini agak lebih lengkap. Intinya di pertemuan satu ini mobile programming kita fokus hanya install softwarenya aja ya, jadi jangan untuk materi paling hanya pengenalannya aja. Oke, kita mulai. Yang pertama ini pokok pembahasannya, jadi ada 3. Pertama ada pengenalan mobile programming, terus pengenalan tentang React Native dan Flutter. Terus yang kedua itu ya kita install, ada install Git, JDK, Android Studio, kemudian Flutter. Nanti yang bagian 5 itu adalah konfigurasinya antara Android Studio dan Flutter. Ini Android Studio ya, kurang U. Terus yang ketiga ini sebenarnya nggak masuk tugas juga sih. Intinya menyelesaikan keseluruhan instalasi karena nanti kita menggunakan text editor namanya VS Code. Kalau text editor itu banyak sebenarnya, ada Sublime Text, ada Atom, ya ada Notepad++. Cuman di sini saya diajarkan menggunakan VS Code. Sama ya mungkin lebih enteng aja gitu. Oke, yang pertama, jadi mobile programming itu intinya pembuatan aplikasi ya atau program. Jadi khusus untuk perangkat mobile. Nah, mobile itu dibagi 2. Yang sekarang itu ada Android sama iOS yang lagi terkenal nih. Nah, ini dia bersifat online. Daring itu online ya. Daring itu kepanjangan dari dalam jaringan. Nah, ini maupun luring. Jadi sifatnya itu bisa 2, daring dan luring. Daring itu dalam jaringan atau online, luring itu luar jaringan atau offline. Maksudnya kalau daring itu aplikasinya bisa menggunakan koneksi internet, kayak misalkan kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan yang lain. Tapi kalau untuk luring atau offline itu biasanya hanya bersifat internal ya atau intranet. Tapi lebih kepada internal sih ya. Jadi tidak membutuhkan jaringan internet ya. Minimal jaringan intranet tuh udah bisa gitu. Yang penting koneksi dalam satu jaringan kalau offline ya. Terus mobile programming ini juga dapat diartikan ya sebagai teknik pemrograman yang ditetapkan dalam pengembangan aplikasi di perangkat mobile. Ya contohnya pasti smartphone ya. Jangan jauh-jauh, pasti smartphone dan tablet ya, atau kayak iPhone itu iPad ya, atau iPad. Terus pengembang aplikasi mobile ini disebut mobile programmer. Jadi kalau misalkan kita buat program mobile programming, itu kita disebut sebagai mobile programmer. Jadi kita ngoding di mobile programming. Nah, sedangkan untuk pengujian aplikasi mobile itu bisa menggunakan handphone atau emulator. Handphone nanti tinggal di copy
APK-nya, file APK-nya, terus ditaruh di handphone, baru nanti dites. Ataupun kalau misalkan susah nih ya copy-copynya, karena kan di handphone itu kan harus ada para pengaturannya, kayak misalkan USB debuggingnya harus aktif gitu kan, dan lain-lain. Selain itu bisa menggunakan emulator. Kalau misalkan di handphone rada-rada agak susah. Nah, emulator di sini dia jadi kita menggunakan antarmuka atau software emulator dijalankan di PC atau laptop. Nanti kita tes APK-nya installnya di emulator itu. Contohnya ya nggak jauh-jauh ya, kayak misalkan kalian sekarang ada game namanya PUBG Mobile. PUBG Mobile kan kalau handphonenya kentang gitu ya, kentang tuh kurang lah. Jadi biasanya kita pakai si emulator ya. Namanya emulatornya kalau nggak salah game school ya, game school apa Tencent Buddy saya lupa. Nah, di sini salah satu terkenal dalam pengujian aplikasi mobile ya Google Android Emulator. Ini mungkin Google Android Emulator itu lebih kepada pembuatan programnya, tapi kalau kayak yang tadi sebutkan yang untuk PUBG ya buat main game. Oke, kita akan bahas mobile programming. Jadi ini data per Januari 2020. Di Indonesia total populasinya ada 272 100 juta ya. Jadi di Indonesia jumlah penduduknya sekitar segini. Kemudian yang menggunakan mobile atau handphone yang terkoneksi dia sebesar 338 juta. Jadi intinya kenapa dia total populasi itu sedikit tapi yang menggunakan connection handphone atau mobile itu lebih banyak, karena biasanya satu orang itu bisa menggunakan gadget lebih dari satu. Biasanya seperti ini, makanya jumlah pengguna mobilenya lebih banyak gitu. Terus pengguna internetnya itu ada 175 jutaan. Kemudian pengguna aktif medsos atau media sosial itu sekitar 160 juta. Jadi kenapa pentingnya mobile programming itu ya ini, karena kita lihat dari data tahun Januari 2020 ini lebih besar ya. Kalau kalian lihat nih data-datanya ini lebih besar untuk pengguna. Karena kan mungkin saja yang satu untuk buat gadget untuk keluarga, yang satu untuk pekerjaan ya. Berbagai macam untuk kegunaan gadget masing-masing. Ini pentingnya belajar mobile programming. Pertama, ini adalah kebutuhan DUDI. DUDI itu kepanjangan dari dunia usaha dan dunia industri. Jadi di mana apalagi kalau pandemi corona ini ya, ini kan mobile ini sangat dibutuhkan nih, karena kita tidak perlu capek-capek datang misalkan ke toko gitu. Jadi hanya perlu di mobile aja pesan. Misalkan saya punya toko komputer. Seiring berjalannya waktu, toko komputer saya itu sudah berkurang, tapi transaksi terus mengalami kenaikan ya, karena saya melihat pesatnya zaman atau teknologi ini yang sudah menggunakan mobile. Jadi sebenarnya kalau sekarang tuh ya tidak perlu membuka toko. Ya tokonya hanya online aja. Jadi kita buka toko itu sebenarnya bisa di rumah aja gitu. Tokonya bisa di rumah, terus buka, misalkan kita buka tokonya itu di Tokopedia, terus baru masukin semua produknya. Nah itu nanti ditampilin kalau misalkan ada yang searching ya di Tokopedia, baru nanti beli. Nah itu nanti proses-prosesnya ya mungkin kayak ada ongkirnya berapa, terus nanti barangnya ada berapa, beratnya berapa gitu, tipe dan merek tuh sangat dibutuhkan ya. Terus yang kedua ini, jadi program studi kita ini atau sistem informasi memiliki profil lulusan programmer. Jadi programmer itu sebenarnya banyak macamnya. Kayak waktu kalian semester 2 kalau nggak salah itu kalian belajar web programming 1 ya. Terus yang berikutnya ada programming 2 dan nanti ada web programming 3. Nah, itu berarti programmer web ya. Ada web developer, terus nanti ada desktop developer. Desktop developer itu biasanya aplikasi atau kita ngodingnya itu di desktop. Contohnya misalkan kita bahasa pemrogramannya itu menggunakan Java ya, pakai namanya NetBeans. Atau kalau dulu itu ada namanya Visual Studio. Nah itu kita di Visual Studio itu ada namanya Visual Basic, Visual C Crash, Visual C++ dan macam-macam. Kalau dulu saya waktu kuliah itu ada namanya Visual Fox Pro ya, ada Delphi. Nah yang terakhir ini ada mobile developer. Berarti mobile developer ya kita programnya naruhnya ada di mobile atau handphone ya. Tadi ada dua, yaitu smartphone dan tablet atau
iPad lah kalau di iPhone. Terus yang terakhir nih, kebutuhan aplikasi mobile berbasis multitasking dan multiplatform itu semakin tinggi. Jadi semakin kalau lihat siklus ekonomi lah, kan semakin banyak permintaan gitu kan. Jadi harganya itu pasti akan naik. Nah, di sini sama. Kita membutuhkan aplikasi mobile berbasis multitasking dan multiplatform. Jadi misalkan contohnya saya ambil Gojek ya. Gojek itu awal-awalnya adalah untuk ya ini ojek kan, dari motor, terus mobil. Nah, karena makin banyaknya minat, kenapa Gojek nggak bikin ini, nggak bikin itu gitu kan. Oh, berarti nanti dia bikin namanya ada tambahan, ada misalkan Go Massage, Go Clean ya. Itu jadi bisa multitasking kebutuhannya, bisa berbagai macam. Kalau misalkan kalian pakai namanya M Student ya, M Student itu di situ di dalamnya udah bisa melihat jadwal terus dan sudah melihat jadwal kuliah gitu kan. Jadi berbagai macam kebutuhan. Bahasa pemrograman yang digunakan di mobile programming itu biasanya kita menggunakan Java, Kotlin dan C++. Nah, tapi nanti pengembangannya itu ada macam lagi. Ada di sini untuk aplikasi mobile. Jadi intinya gini, aplikasi mobile yang untuk Android dia menggunakan Java, Kotlin dan C++. Kalau dia menggunakan iOS, bahasa pemrogramannya itu menggunakan Swift dan Objective-C. Terus pengembangan aplikasi mobile untuk perangkat iOS, bahasa pemrograman yang biasa digunakan itu adalah C-Crash. Jadi ini biasanya C-Crash itu pengembangan dari Objective-C ya, C. Jadi yang sekarang itu menggunakan C-Crash. Tapi kalau misalkan Pak, saya mau ngoding tapi satu bahasa pemrograman bisa digunakan di Android dan di iOS. Nah, di sini ada namanya bahasa pemrograman menggunakan JavaScript ya. Jadi di sini mengembangkan aplikasi untuk dua perangkat sekaligus itu seperti Android dan iOS, atau istilah lainnya itu cross platform, jadi antar platform ya. Dia dapat menggunakan JavaScript, TypeScript dan Dart. Jadi ada juga namanya framework yang sudah disediakan. Framework itu apa Pak? Jadi framework itu udah kayak perangkat, atau misalnya kalau kita di dalam folder itu ada folder ABCDE gitu kan. Nah itu di dalam satu folder udah banyak folder-folder, jadi udah tinggal istilahnya itu kita tinggal ngoding aja. Kalau untuk folder-foldernya sudah dibikin. Nah, frameworknya itu biasanya ada React Native, Flutter dan lainnya. Kalau kita nanti belajar namanya Flutter ya. Nah, bahasa program multi-platform itu ada dua tadi frameworknya ya. Frameworknya itu ada native sama React Native. Jadi di sini ada perbedaan ya masing-masing framework. Pertama untuk harga. Framework itu untuk harga itu biasanya kalau untuk native itu lebih tinggi atau lebih mahal karena mungkin ada yang berbayar gitu. Tapi kalau React Native itu biasanya lebih efisien, mungkin ada yang open source atau gratis gitu kan. Jadi tinggal pakai. Jadi hanya dikembangkan saja. Terus untuk periode developmentnya, jadi ini sangat memakan waktu ya, time consuming itu sangat memakan waktu. Kalau untuk React Native dia waktunya lebih efisien, jadi lebih low mungkin ya untuk spesifikasi yang tentang performance. Kalau ya mungkin dari native karena dia harganya misalnya paling tinggi ya mungkin berarti performanya ya pasti tinggi. Tapi kalau untuk React Native karena dia efisien pasti performanya itu kualitasnya ya pasti rendah gitu. Ini kemudian ada bug fixing. Bug fixing itu ibaratnya itu kayak apa ya namanya ya, ada error atau debug. Cara membetulkannya itu biasanya kita akan searching ya. Nah kalau untuk native, framework native itu banyak komunitasnya di developer semua dunia. Tapi kalau untuk React Native dia istilahnya masih sedikit untuk komunitas-komunitasnya itu, jadi hanya sedikit ya. Terus untuk usernya itu maksudnya ini ya hasil dari frameworknya. Misalkan di native itu ada aplikasi namanya Gojek, Evernote, kemudian ada Gmail. Kemudian kalau untuk React Native dia ada Facebook, Instagram, sama ini namanya Pinterest. Ini lebih kepada medsos ya semuanya ya. Nah di sini ada namanya Flutter sama React Native. Flutter itu sama ya, dia di sini
sebagai si framework juga. Jadi dia akan membandingkan native dan React Native, kemudian ini Flutter dan React Native. Nah, Flutter itu kreatornya atau pembuatnya itu adalah dari Google. Kalau React Native itu dari Facebook. Bahasa pemrograman untuk Flutter itu menggunakan Dart. Dart itu biasanya tadi ya multi platform ya. Bisa di iOS, bisa di Android. Kemudian untuk React Native itu menggunakan JavaScript. Nah, untuk UI atau user interface, jadi aplikasi akan berperilaku sama dan terlihat serupa di kedua serupa di kedua OS. Jadi iOS dan Android. Jadi maksudnya apa nih Pak? Jadi misalkan gini, kalian kalau misalkan buka aplikasi nih atau website nih, misalkan Google Gmail lah. Nah, kalian buka di browser, kemudian buka di mobilenya, versi mobilenya. Browser itu kita buka di PC ya. Terus buka di mobilenya, misalkan bukanya di handphone, itu aplikasinya tampilannya akan sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Tapi kalau untuk React Native, tampilan dan perilaku atau tampilan itu akan menyesuaikan di tiap-tiap OS. Dia di iOS tampilannya seperti ini, di Android tampilannya seperti ini. Kalau ini biasanya ya kalian bisa lihat dari contoh aplikasinya. Misalkan aplikasi di Flutter itu ada Google Ads aplikasi, Xianyu aplikasi by Alibaba, ini aplikasinya Alibaba. Kemudian ada Hamilton. Kemudian yang aplikasi untuk React Native, Facebook, Instagram, Tesla, dan Skype itu biasanya kalau kalian buka Facebook di browser PC misalkan ya, di PC ya, itu kalau kalian buka Facebook ya udah Facebook ini aja. Tapi kalau misalkan kalian buka di handphone, biasanya itu kalian buka Facebook nih, depannya itu ada M. Ya, pasti kalian nggak pernah merhatiin, tapi pasti di sini ada M dan itu pasti akan berbeda semua tampilannya. Pasti gitu. Ini perbedaannya hanya itu aja untuk tampilan ya, untuk Flutter dan React Native. Nah, nanti kita menggunakan namanya Flutter karena akan lebih apa ya istilahnya, karena kita menggunakan bahasa pemrogramannya satu tapi bisa dijalankan di iOS dan di Android. Jadi coding satu untuk dua multi platform. Oke, yang kedua nih, ada persiapan untuk instalasi mobile programming dengan Flutter. Oke, yang pertama itu kita akan install Git. Nah, ini opsional. Git ini nanti saya akan bahas. Terus ada JDK, ini biasanya untuk Java developer. Terus install Android Studio, kemudian Flutter, baru nanti konfigurasi Android Studio dan Flutter. Ini poin-poin yang akan kita lakukan. Sebelum install, saya akan infokan dulu, saya akan menginstal software yang tadi menggunakan spesifikasi laptop saya. Jadi kenapa saya memperlihatkan spesifikasi laptop saya? Karena takutnya saya installnya lancar, cepat, tapi di kalian installnya lemot. Jadi saya akan selalu menginfokan kenapa saya cepat. Ya mungkin ya karena saya menggunakan pertama, kalau OS mungkin ya biasalah ya, pakai Windows 10 gitu kan, mau Pro mau apa bisa. Nah, yang berpengaruh mungkin yang ini 4 poin di bawah. Pertama, saya menggunakan SSD yang tipe NVMe 512GB. Sebenarnya kalau untuk ini kapasitas mau 120, mau 256 ya, atau 240 atau 500GB atau 512 itu nggak ngaruh. Yang ngaruh adalah kecepatan read dan write-nya. Kemudian second-nya itu saya menggunakan harddisk 1 tera. Cuman biasanya nanti saya akan installnya pasti ke sini karena akan lebih cepat untuk prosesnya. Terus yang kedua nih yang sangat berpengaruh adalah RAM-nya. RAM saya itu menggunakan 16GB. Nah, ini prosesornya Intel Core i7 generasi ke-8. Ini kecepatan clock speed-nya 2,20 GHz. Kemudian VGA. Kalau VGA ini kayaknya saya kurang tahu ya berpengaruh apa tidak. Cuman katanya itu berpengaruh untuk proses untuk emulatornya nanti. Ya, nah VGA saya ini menggunakan GeForce GTX 1050 Ti. Kalau kalian installnya di PC dan menggunakan SSD dan seperti ini, itu mungkin agak enak ini. Tapi kalau untuk laptop, saya akan memakluminya gitu. Jadi kalau bisa mungkin nanti dari satu kelas ini yang laptopnya support itu bisa diwakilkan gitu. Atau misalkan dari
jumlahnya 30, bikin kelompok masing-masing 5, ya udah nanti 30 berarti masing 5 berarti 6 kelompok ya. Nah, 6 kelompok itu ya wakilkan aja satu laptop yang support. Jadi antisipasinya seperti itu. Oke, jangan lama-lama. Yang pertama install Git. Git itu apa, Pak? Ini opsional ya. Jadi intinya Git itu tools yang digunakan dalam proyek pengembangan software. Jadi ini kalian baca, poinnya adalah Git itu misalkan kita mau ambil data di folder saya, misalkan folder saya hanya tinggal klik share aja. Nanti kalian tinggal download ya di folder saya. Nah, ini biar apa, Pak? Biar nanti kalau ada yang namanya perubahan itu akan selalu dicatat tiap detiknya. Nah, ini sangat cocok kalau kalian misalkan mengerjakan tugas kelompok, misalkan ada 5 orang itu udah dibagi 5 bagian, misalkan isi A ngerjain yang ini, terus yang B ngerjain yang ini. Nah, itu nanti bisa di-sharing pakai namanya Git. Ini fungsi utama Git tadi saya udah jelasin. Jadi intinya keunggulan dan kelemahannya ini ya. Nah, cara downloadnya kalian ke git strip scm ya, terus download. Jadi saya punya enaknya googling aja ya, tinggal Git aja nih. Nah, ini terus ke download. Terus kalian sesuaikan OS-nya pasti Windows ya. Nah, ini biasanya dia menyesuaikan ya. Kalau OS zaman sekarang ya mungkin 64 bit ya, 64 bit. Udah, kalau kalian download terus kalian install. Nah, ini saya install dulu. Installnya ya bisa klik 2 kali atau klik kanan administrator. Kalau mau install apa-apa itu pasti ya next aja ya. Ini next. Ini terserah mau taruh di icon di desktop atau tidak ya. Next aja. Kemudian ini next aja. Ini next. Ini sama next. Oh, next aja ya. Ini panduannya sudah saya jabarin di sini nih ya. Kalau ini opsional, oke. Ini sama nih kayak saya nih. Tuh, tidak ada perbedaan ya. Nanti kalian tinggal install aja di next ya. Nah, ini kita next. Tadi enable-nya nggak usah install. Nah, ini hanya tunggu instalan. Ingat ya, saya selalu ingatkan proses instalasi kenapa saya cepat, karena tadi spesifikasinya seperti itu. Jadi jangan disamakan dengan kalian, misalkan kalian installnya lama ya. Sambil kita tunggu, kita buka slide-nya dulu. Oh, ini next. Oke. Berarti ntar habis Git itu nanti kita install namanya JDK. Oke, dikit lagi selesai. Nah, ini di checklist saja baru finish. Nah, Git itu nggak ada di desktop nanti ya, karena prosesnya itu Git itu biasanya misalkan saya klik kanan tuh dia ada di sini, cuman nanti dia harus di restart dulu ya, karena kan misalkan ada codingan atau apa itu bisa langsung di Git atau di share. Oke, JDK. Nah, JDK di sini nanti untuk library-nya ya. Jadi kita menggunakan library namanya Java Development Kit Build ya, dari Oracle. Nah, kalau di googling ini saya klik JDK aja. Oke, saya lihat dulu ini JDK. Oh, saya langsung ini aja deh. jdk.java.net. Oke, nanti download yang 15. Kemudian kalian download yang Windows-nya 64. Ini filenya 186 MB ya, sangat besar sekali nih ya. Dan ntar di download, karena saya sudah di download, jadi hanya install aja JDK. Nah, ini dia. Nah, untuk install JDK itu sama ya, jadi tinggal kalian lihat di tutorial saya nih. Jadi pertama misalkan kita ekstrakir dulu. Kalau saya lihat dulu, oke, ekstrakir dulu, kita tunggu dulu. Oke, kalau sudah ini filenya ya. Nah,
filenya nanti kita copy ke directory yang dipilih ya, yaitu di directory local disk C, program file, kemudian JDK. Berarti ini kita copy aja, di cut atau di copy terserah. Kita ke C, kemudian program file ya, kemudian paste di sini. Ini saya paste di new ya. Jadi nanti buat ini ya, buat buat si menjalankan aplikasinya. Jadi JDK ini nanti akan dikoneksi dengan Flutter dan Android Studio. Jadi untuk library-nya ya. Ini udah belum? Udah ya. Oh, ini udah. Nah, sebelum sebelum lanjut ke sesi berikutnya, jadi kita nanti akan setting. Jadi untuk apa nih Pak? Untuk konfigurasinya. Jadi konfigurasinya untuk JDK kita masuk ke control panel, system and security system. Jadi di sini langsung aja control panel. Sebenarnya nggak usah control panel kayak gini ya. Gini aja nih. Misalkan kalian buka source, kemudian disk PC ya. Kalau saya sudah menjadi komputer nih, klik kanan properties. Nih ya. Terus nanti di sini kita pilih advance ya. Ini advance ya. Terus di sini kita pilih environment variable. Nanti kan dia kebuka nih si sistem propertiesnya. Kita pilih environment variable. Nah, kalau sudah di bawah ini di petunjuknya di sini pilih patch pada sistem variable dan kemudian klik tombol edit. Jadi di tampilan ini path-nya kita klik ya, kemudian kita klik edit. Nah, ini udah edit. Terus langkah berikutnya klik new, kemudian masukkan lokasi directory bin dari JDK 15.02, klik OK, kemudian restart untuk laptopnya ya, untuk laptopnya. Jadi nanti di sini kita akan klik new, kemudian kita akan tambahkan lokasi yang tadi, tapi nggak usah ngetik, capek ngetik, tinggal ini aja, klik ya, tadi ke folder yang kita udah pas copy, klik kanan copy, kemudian di sini atau di mana tuh hilang, oke sini paste gitu, tinggal diapain apa, tambahin bin. Terus sebenarnya kita masukin di sini aja nih, lebih enak nih, copy, terus di sini paste bin ya. Fungsinya apa Pak? Jadi fungsinya itu kan JDK ini kan kita nggak install ya, jadi kita langsung copy aja filenya, terus masukin ke program file, paste, terus dimasukin ke environment ini, jadi kayak proses install gitu ya. Dah, kemudian di OK, Nah, ini laptopnya saya akan restart dulu ya. Sebelum saya restart, saya rekamnya saya restop dulu, nanti lanjut ke rekaman berikutnya. Oke, yuk, lanjut ya. Oke, sekarang laptopnya saya tadi udah di restart. Jadi kalau sudah tadi nih proses yang terakhir ini saya restart, kemudian kita akan cek JDK-nya sudah terinstall nggak nih ya. Biasanya kan gitu kan kalau sudah install. Nah, cara ngeceknya itu gampang. Jadi kalian ke command prompt ya, di Windows itu ketik aja cmd, terus di cmd-nya kalian ketik javac spasi strip version, javac pakai C ya, jangan Java aja, spasi strip version, kita enter. Nah, di sini kalau dia versinya 15.02 sesuai dengan yang kita copy di sini ya, berarti sudah sesuai. Berarti sudah selesai untuk install Java-nya, bukan install ya, lebih kepada copy paste aja. Oke, sudah, kita close dulu. Sekarang kita lanjut untuk install apa nih? Oh, Android Studio. Nah, install Android Studio ini sangat besar, jadi sangat disarankan. Softwarenya itu sebenarnya saya bingung ya. Kalau sekarang kan kalau misalkan kita tatap muka langsung ya, softwarenya saya tinggal copy paste aja nih flash disk nih ke kalian. Cuman sekarang kan karena kuliahnya aja masih online ya, masih learning gitu kan, full e-learning. Jadi mau nggak mau kalian harus download sendiri.
Nah, downloadnya ini nanti dibaca aja ya. Downloadnya kalian ke developer.android.com/studio. Ya, saya klik aja nanti langsung ngelink. Nah, nanti kalian download nih ya. Download Android Studio ini versinya 4.2. Jadi untuk for Windows 64 bit ya. 64 bit. Nah, kalau sudah nanti diikutin aja ya. Pokoknya di-download nanti sebesar filenya sebesar totalnya 917 ya. Ini coba saya buka nih. Saya sudah download ya intinya. Nah, ini dia. Ini sama ya berarti 917. Nah, berarti kalian tinggal install. Klik aja 2 kali. Seperti biasa kalau untuk install sesuatu itu pasti ya next aja. Ini untuk Android ini ya hanya next aja nih ya. Ini yes. Nah, ini di next install. Ya. Nah, ini biasanya agak lama ya kalau installnya ya. Kalau speknya kurang support, tapi kalau saya ini agak support jadi cepet nih karena biasanya kalau menggunakan SSD di OS-nya itu ya seperti ini untuk install-installnya ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kemudian di next ini saya unchecklist dulu aja deh ya. Unchecklist, finish. Oke, berikutnya ini nih udah di skip. Oke. Menjalankan Android Studio. Jadi kita akan menjalankan Android Studio. Kita buka dulu. Ini tadi Android Studio-nya nggak ada di desktop ya. Saya cari aja deh. Ini dia. Saya taruh di desktop dulu. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu, klik 2 kali. Ini agak besar ya. Oke, ini tampilan Android Studio pertama saya. Jadi karena saya sudah pernah menginstal Android Studio sebelumnya, cuman saya uninstall untuk kebutuhan video ini. Jadi saya install lagi. Jadi tampilannya nggak seperti yang di sini ya. Jadi kalau misalkan kalian pertama kali install nih, pasti tampilan pertama ketika buka Android Studio itu seperti ini. Ya, saya juga susah menjelaskan karena langsung kayak gini di Android Studio-nya. Silakan kalian ikuti di langkah-langkah di sini aja nih. Jadi pertama ini next aja, kemudian pilih standar, next. Nah, ini untuk UI-nya tampilannya kalian terserah mau dark atau light ya, terserah selera masing-masing lah. Kemudian nanti di finish ya, di finish. Nah, ini biasanya itu download lagi nih, download lagi nih source-nya nih ya. Nah, kan makanya kan di sini do not import anything ya. Jadi sehingga tampilan halamannya itu seperti ini gitu. Ya. Nah, kalau sudah download nih baru nanti tampilannya seperti saya. Ini seperti ini. Kalau saya kan sudah download dan segala macam. Jadi tampilannya langsung begini. Ya. Oke, kalau sudah untuk Android, kalau ada permasalahan nanti silakan tanya aja. Intinya Android Studio itu membutuhkan internet ya kalau nanti untuk downloadnya. Jadi downloadnya itu apa aja, Pak? Ya, di sini kan sudah lihat nih. Di download aja ini semua dari Android SDK platform 30 sampai si source Android. Pokoknya semuanya itu harus di download ya. Mau nggak mau ini. Ibarat kita kalau nginstal PUBG, misalkan PUBG-nya itu di handphone itu hanya 900 MB, tapi pas kita buka dalamnya ya kita download map, kita download map yang lain ya, kayak misalkan apa tuh library itu kan ada map library ya di PUBG ya. Terus nanti ada SD icon, terus ada misalkan sound SD atau low sound atau apa tuh berbagai macam deh. Kalau kalian sering main PUBG itu pasti tahu. Oke, kalau sudah untuk Android kita akan lanjut ke instalasi Flutter. Flutter ini tadi saya bilang Flutter itu framework ya. Jadi framework yang perangkat UI user interface-nya itu dari Google. Jadi membuat aplikasi cantik yang dikompilasi secara natif untuk seluler, web, dan desktop hanya dengan satu basis kode aja, hanya satu bahasa pemrograman aja, yaitu tadi menggunakan bahasa pemrograman Dart. Ini nanti dibaca aja. Jadi ini lebih apa sih keunggulannya si Flutter ya. Jadi
fast develop, ngedevelopnya itu lebih cepat, agresif, dan tampilannya lebih fleksibel. Terus performanya itu dia sangat tinggi ya. Oke, cara downloadnya itu ini udah linknya sudah saya kasih, Flutter dev dot bla bla bla. Terus nanti kalian download seperti biasa, download ini klik aja Windows. Kemudian nanti di mana sebentar. Nah, ini dia. Download ini. Nah, nanti download. Nah, ini dia. Flutter pasti lebih besar lagi dari si oh enggak deh. Tadi Android Studio tadi 900 MB ya. 800-an. Ini 690 masih kecil lah ya. Tadi kalian download ya. Kalau kalian download nanti silakan diinstal. Installnya sama seperti JDK ya. Oke, saya jelaskan. Ini saya delete dulu JDK-nya. Nah, ini Flutter ya. Ini Flutter. Flutter itu sebenarnya kita ekstrak dulu aja. Ekstrak dulu, ekstraktir. Jadi kita tentukan install kayak tadi JDK-nya ya. Nah, tadi kalau untuk JDK sebenarnya kalau di slide-nya kalian mau taruh di mana aja Flutternya nih. Misalkan di sini kan kalau di slide-nya ini taruhnya di F, terus Flutter, terus bin. Tapi kalau saya tuh sukanya itu apa-apa tuh selalu saya tempatkan di C. Jadi saya cut dulu terus taruh di C. Jadi saya sukanya tuh ya sukanya naruhnya di C. Jadi kalau apa-apa itu biasanya gampang. Cuman kalau misalkan di C kalian penuh, ya bisa di partisi lain, bisa di data atau yang partisi yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya lebih suka di C. Kenapa? Karena saya di C-nya menggunakan SSD. Jadi agak lebih cepat nanti gitu untuk proses ambil download atau upload datanya. Oke, sambil menunggu untuk selesainya, jadi kita lihat slide-nya. Kalau sudah nanti kita sama yang tadi ya, yang JDK. Jadi kita klik aja ini, klik komputer atau di PC, klik kanan, properties, terus advanced system setting, kemudian environment variable ya, kita klik path-nya, kemudian edit ya. Ini sama ya, kalau bingung ya lihat aja di sini. Nih, sama. Oke, kalau sudah, ini belum selesai ya, kita tunggu dulu sebentar. Kita buka Flutternya nih kalau sudah, terus ke bin, ini udah selesai ya. Nah, kita copy, kemudian balik lagi ke tadi edit environment variable, kita pilih new, kita paste aja, klik kanan paste atau Ctrl V, kemudian oke lagi, oke ya. Nah, itu sudah selesai, itu install Flutter. Jadi nggak perlu dicek-cek lagi karena sudah istilahnya udah terinstall gitu. Oke, berikutnya kita akan konfigurasi dan ini Android ya, Android Studio dan Flutter. Gimana Pak cara konfigurasinya? Jadi intinya kita akan buka dulu si Android Studio ya. Android Studio tadi masih kebuka nih. Nah, ini dia. Kemudian pilih configure. Saya ke atasin dulu, ini configure. Kemudian kita pilih plugin. Ya, bukan plugin ya, tapi plugin. Oke, kalau sudah nanti di sini biasanya itu Flutternya tuh belum ada ya. Flutternya belum ada. Jadi caranya, ini udah ada nih 8.2 nih ya. Kita klik install. Kalau misalkan nggak ada nih, kalian cari Flutter ya, Flutter. Nah, langsung ada. Kalau tidak ada berarti ya kalian tadi Flutternya belum di itu ya, belum di copy atau di paste, terus tadi belum di setting ya. Oke, terus diinstal. Ini aktif aja, kemudian install lagi. Nah, jadi ini untuk konfigurasi ya, atau koneksi ya, koneksiin si Flutternya ini ya. Nah, kalau sudah ini nanti di restart ID aja, restart ID ya. Jadi nanti tampilannya tadi nanti tampilan tadi akan nutup, kemudian akan restart. Nah, itu sudah terkoneksi dengan namanya Flutter ya. Kalau kita cari lagi Flutter,
ini dia udah install. Tuh, ya. Baik, ini sudah. Berikutnya ini ada tugas, ini lebih kepada ini ya, lebih kepada tugasnya nginstal aja ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan cara nginstalnya. Jadi saya hanya memberikan downloadnya di sini, terus lakukan instalasinya VS Code sebagai alternatif editor atau text editornya. Jadi silakan kalian download, klik di sini, ini allow aja. Kita akan menggunakan namanya VS Code untuk ngoding, layar ngoding atau text editornya. Nanti dipilih, dia akan download ya, ini seperti biasa. Ini cuman 70-an MB lah ya. Nah, kalau sudah download, nah ini VS Code saya nih. Berarti nanti lakukan yang nomor 2, yaitu lakukan instalasi VS Code. Nah, VS Code ini ya hanya biasa lah ya, next aja gitu. Jadi ini pertemuan 1 ya, hanya install aja sama perkenalan mobile programmingnya aja. Oke, ini pertemuan 1. Nah, jika ada pertanyaan untuk proses instalannya, silakan kalian tanyakan lewat WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi saya, tapi hanya di jam mengajar saya atau di hari mengajar saya ya. Sekian dari materi saya di pertemuan 1 ini untuk mata kuliah mobile programming. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.